Mudah-mudahan kejawab. Nah Om, Gitu. ini satu lagi Om ya. Satu lagi boleh Om ya. Oke. WA Story ini kan kalau kita upload gambar itu kan gambarnya nggak sebagus kayak Instagram Story, betul ya Om ya? Ya, Kalau betul. Instagram Story kan kita upload kan lebih jernih, kalau WA Story kayaknya lebih blur Om ya. Jadi makanya banyak orang bilang, oh kalau WA Story sebaiknya pakai tulisan aja. Itu benar nggak Om? Nggak juga sih Om untuk ininya. Cuman yang enaknya kalau misalnya Om mau apa namanya mau upload gambar di WhatsApp Story, jangan ada caption lagi. Dan kemudian ya udah samakan ukurannya juga WhatsApp Story ini samakan ukurannya dengan ukuran gambar yang panjang gitu. Atau pakai video 15 detik gitu modelnya. Video 15 detik untuk ini gitu. Sehingga lebih enak gitu modelnya. Tapi kalau misalnya kita sudah pakai video atau gambar, jangan ada caption lagi. Jadi usahakan caption nanti akan kita buat itu sudah masuk di dalam gambar tersebut. Nah, kalau misalnya kita pakai tulisan, pakai teks itu biasanya saya bukan untuk hard selling gitu. Jadi ada tahap mengedukasi, namun misalnya kayak slide gitu ya, kayak microblogging lah, kayak micro konten ketika di WhatsApp gitu ketika di Instagram gitu modelnya. Jadi konten 1, konten 2, slide dan sebagainya gitu. Tapi lagi-lagi kebiasaan orang itu di slide pertama. Jadi Om Didik bisa lihat tuh kalau misalnya kita mau buat konten pakai teks, otomatis pasti akan banyak gitu. Slide 1, slide 2, slide 3. Itu rata-rata dari slide pertama sampai slide terakhir itu kayak piramid yang baca, yang melihat. Yang pertama banyak, yang kedua mulai menurun, yang kedua, ketiga mulai menurun. Jadi rahasia kalau kita mau bikin triknya ketika kita mau promosi di WhatsApp Story itu postingannya satu saja. Kalau misalnya gambar ya udah gambar aja, nggak ada caption. Satu itu aja, nggak usah ditambahin. Biar lagi 24 jam. Kenapa? Biar orang nggak ke distrak. Biasanya kan kita kan edukasi dulu dengan slide beberapa slide, terakhir baru baru ring misalnya, baru promosinya. Padahal nanti promosinya itu yang terakhir itu paling dikit orang yang baca. Biasanya di awal yang paling banyak orang baca WA Story kita. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya sih Om antara kita pakai gambar ataupun ataupun teks gitu. Gambar kalau diambil itu WhatsApp ngeblurnya itu sebenarnya nggak terlalu gimana sih kalau menurut saya. Pada dasarnya emang gitu. WhatsApp ketika kita ngirim gambar ke WhatsApp baik di pesan atau apa itu dikompres sama mereka. Jadi kuncinya itu gambar ukurannya jangan square, misalkan full layar sesuai ukuran storiesnya. Kemudian jangan pakai teks lagi, jangan pakai caption lagi, atau sekalian video 15 detik dan satu saja WhatsApp ini ke story-nya. Karena kedua, ketiga, keempat itu malah bikin mereka ke distract dan akhirnya kalau CTA-nya kita di akhir itu malah sedikit yang lihat. Jadi WhatsApp Story itu ya cocoknya ya hard selling. Saya kadang menggunakan WhatsApp Story untuk hard selling gitu, modelnya. Karena goals utamanya adalah di privat, kita chat ke mereka. Gitu Om. Oke, terima kasih banyak Om ya. Ini ada pertanyaan satu lagi Om dari Mas Hamsan Siswanto. Pak mau tanya paling aman satu hari kirim berapa broadcast ke kontak customer? Oke, kalau misalnya ada di posisi kita interaksi dan edukasi, kemudian offer, itu sehari 1. Namun kalau untuk follow up, itu saya biasanya sehari itu 2. Jadi sehari itu 2 konten itu saya kirim ke dia. Kalau untuk follow up ya, follow up ini artinya dia udah check out di produk yang saya tawarkan, dia udah check out tapi belum transfer. Itu biasa sehari itu sampai 2 kali. Pagi sama malam biasa saya follow up gitu. Bahkan selama 3 hari itu seperti itu. Namun kalau misalnya masih di posisi interaksi dan edukasi itu sebisa mungkin sehari itu hanya 1 broadcast ke mereka. Jangan sampai satu orang menerima 2 pesan yang sama atau misalnya menerima 2 pesan dalam satu hari gitu. Kenapa? Agar mereka tidak terganggu. Makanya sangat penting kita flowkan saja gitu. Kita jadwalkan hari ini interaksi, kemudian nanti berapa hari konten gitu. Jadi ada pre-launch-nya, ada pre-preparation-nya gitu. Untuk 1 minggu ke depan, ini konten yang akan kita sharing gitu.
hari ini, hari Senin ini, hari Selasa kosong misalnya, hari Rabu lagi, hari Kamis itu. Jadi sampai akhir misalnya di hari Jumat atau hari Sabtu itu tentang offer gitu. Jadi ada flow-nya. Sebisa mungkin sehari sekali mereka menerima broadcast. Lebih dari itu mereka bakalan keganggu. Apalagi kalau kayak minum obat sehari sampai 3 kali gitu. Tapi kalau follow up itu biasanya saya 2 kali. Dalam sehari itu 2 kali, pagi sama pagi sama malam gitu, atau siang sama malam. Dan itu berlangsung selama 3 hari. Setelah 3 hari dia nggak transfer ya udah saya nggak follow up lagi gitu. Berarti emang nggak mau gitu modelnya. Mudah-mudahan kejawab Mas Hamsan Siswanto. Oke Om, terima kasih Om. Untuk yang bantuan tools yang punya Om itu WBS Pro itu pola kerjanya seperti apa Om? Nah, itu pola kerjanya biar siapa tahu banyak ada manfaatnya untuk teman-teman untuk WBS Pro. Oke, jadi sebenarnya WBS Pro itu fungsinya itu ya, kalau saya menggunakan WBS Pro dan banyak teman yang lainnya itu untuk follow up leads mereka gitu, yang udah transfer atau yang tanya-tanya gitu, mereka follow up gitu. Jadi sebenarnya bukan untuk untuk broadcast massal gitu, tapi memfollow up atau mengedukasi database yang kita sudah miliki gitu modelnya. Nah, saya biasanya menggunakan itu gitu, untuk edukasi dan promo gitu. Tapi di yang pertama di membuat interaksi dengan mereka itu sebisa mungkin di CS atau di tim saya itu saya lakukan secara manual gitu modelnya. Memang sehari bisa sampai 10, 20, kadang 50 gitu modelnya. Tapi ya dengan memanfaatkan quick replace tadi gitu, memanfaatkan di WhatsApp bisnis itu yang ada template-nya gitu. Setidaknya untuk membuat mereka berinteraksi. Teman-teman lihat pola dari WhatsApp itu ketika pertama kali kita menerima pesan dari seseorang, ya, dan orang tersebut kita nggak save nomornya, kita juga belum pernah chatting dengan dia. Begitupun sebaliknya ketika kita melihat ketika kita mendapatkan chattingan mereka, itu ada 3 tombol di WhatsApp yang kebuka gitu. Blokir, report, sama save kontak kalau nggak salah. Not spam kalau nggak salah. 3 ini itu. Nah, ketika kita balas pesan tersebut, 3 tombol ini hilang gitu. Artinya apa? Dari WhatsApp mereminder orang-orang, ini orang nggak save nomor ente gitu. Ente mau balas pesannya atau mau langsung klik blok atau nge-report ke kita bahwa ini mengganggu gitu. Nah, kalau dia respon, 3 tombol ini hilang gitu. Nggak ada lagi gitu, modelnya. Jadi di awal adalah bagaimana cara kita membangun interaksi. WhatsApp sudah menyediakan itu juga. Jadi WBS Pro yang saya punya itu saya gunakan untuk yang pertama follow up list yang masuk, atau kemudian saya nge-broadcast edukasi ke mereka. Dan itu juga sehari hanya 1 pesan yang kekirim ke mereka gitu modelnya. Tidak kayak minum obat gitu modelnya. Sehingga potensi keblokir juga kecil. Pertama karena mereka berpeluang besar mereka udah save nomor saya. Yang kedua mereka tidak merasa terganggu dengan konten yang saya kirimkan ke mereka modelnya. Dan yang ketiga mereka suka dengan konten yang saya kirimkan. Karena tadi sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Seperti itu Om Didik. Oke Om, terima kasih banyak Om Iswan. Baik teman-teman sekalian, ini kelihatannya sudah di penghujung acara kita. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Om Iswan Febrianto. Ya, terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton live ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaatnya. Terima kasih Om ya, Om Iswan Febrianto. Ya, terima kasih. Ya. Kami dari keluarga SQ United sangat berterima kasih kepada Om yang sudah mau share ilmunya di grup kita. Terima kasih Om ya. Ada statement closing nggak Om? Sekali Om, biar teman-teman ini Om. Sedikit aja Om. Om. Jadi apapun ilmu nanti yang teman-teman dapatkan di SQ United ini, dari mentor siapapun, dari apapun itu, tetap pelajari kemudian nanti dipraktekkan gitu modelnya. Jadi apapun ilmunya, kalau hanya dipelajari saja, nggak dipraktekkan itu nggak akan ada gunanya. Jadi bukan salah mentor, bukan salah siapapun ketika misalnya ilmu yang sudah teman-teman dapatkan itu kemudian tidak bermanfaat untuk teman-teman. Karena satu,
teman-teman tidak mempraktekannya, lalu kemudian tidak mengevaluasinya, di mana letak kesalahan atau kekurangan dari hasil praktek tersebut. Jadi tetap mencoba teman-teman, tetap semangat dan apa namanya ya, selalu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa memaksimalkan bisnis kita. Ya mungkin salah satunya hanya dengan WhatsApp, tapi banyak ilmu lain, apalagi dengan SEO dan sebagainya. Mungkin itu aja Om Didik dari saya. Oke, Om Iswan Febrianto, terima kasih banyak Om Iswan ya. Semoga Om Iswan sukses terus ya, berkah ilmunya ya. Amin. Terima kasih Om Iswan, jazakumullah khair. Baik teman-teman sekalian, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang sudah nonton live ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaatnya, mendapatkan ilmunya, karena WA marketing ini sangat penting sekali bagi kita sebagai pemain bisnis online ya, UKM, siapapun itu ya, karena ujung tombak dari jualan kita itu rata-rata di WA marketing. Baik teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan karena ini sudah masuk ke penghujung acara, sudah jam 9:30 malam juga. Terima kasih teman-teman. Monggo komen ya di bawah ini jika teman-teman pengen materi yang lain gitu ya, pengen request materi. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.